Gofar Hilman balik lagi ngobrol bareng Raja Rimba. Siang ini kita berada di Beer Garage di Kaburator Spring daerah Bintaro. Wah, nongkrong di mari, ditemani sama Singa Raja pastinya. Gue nggak sendiri, gue ditemani sama Onci. Sekut Onci. Sekut dong. Gila. Onci kita chase dulu. Buat para silis nih ya. Yoi, buat para Raja Rimba in the sky. Gila. Mantep ya. Siang-siang, kita ngebir, ngobrol. Apalagi yang kurang? Kita baru pertama kali ketemu nih, Ci ya. Tinggal dengerin lagu religi. Iya, dari Ungu. Udah lama nggak ketemu nih. Udah kita nih di Hard Rock pernah ya? Di Hard Rock pernah. Tapi nggak ngobrol lama. Soalnya begitu masuk ke depan pintu Hard Rock, udah dihalang security. Yoi. Mas, keluar. Iya. Bukan giliran sampean. Gila Onci. Lu masih kalau orang-orang nyebut lu Onci Ungu, lu nggak apa-apa nggak sih? Onci Ungu ya gitu. Iya, akhirnya sekarang ini makin kesini ya yang melekat nama Onci grupnya Ungu. Itu. Di KTP Onci Ungu juga nggak? Oh, enggak lah. Oh, bukan. Enggak mungkin. Oh. Di NPWP iya karena Wow, jadi pajak. Jadi pajak akhirnya. Tapi kan kita tahu ya bahwa sebelum masuk ke Ungu tuh lu sempat gabung di Funky Kopral. Funky Kopral. Ya gak? Nah kakak kelas gue, Kristo tuh gitarisnya SMA 3 kan tuh? SMA 3, nah, kakak kelas lu ya? Kakak kelas gue, di atas gue setahun. Lu 82 ya berarti? Gue 82, kelahiran. Iya, gue 83. Tahun 2000. Iya, beda setahun kita. Beda setahun ya. Nah si Kristo tuh kakak kelas gue. Soalnya tuh pertama kali album Funky Kopral keluar kan kayak, wah nih musiknya skillful semua nih. Gaya-gayaan, banyak gaya. Dik. Asik sih, seru sih. Tapi pertama kali Funky Kopral itu siapa aja? Bondan, lu? Ada Bondan, ada gua, Kristo, ada Robi, sama Angga, vokalis. Sama Angga, vokalis. Itu formasi awalnya. Fangkopat ya? Album Fangkopat, betul. Fangkopat ya? Album Fangkopat ada, itu lengkap, masih berlima tuh. Iya. Lalu album berikutnya, yang kedua, si gitaris Kristo, kakak kelas, senior. Dia cabut kenapa sih? Cabut. Dia alasannya pada saat itu sih, karena nggak direstui sebenarnya. Hah? Sama keluarganya? Sama keluarganya. Tapi gue nggak tahu ada alasan lain nggak selain itu, gue nggak ngerti. Tapi dia alasan yang diutarakan ke kita pada saat itu adalah itu nggak direstui. Dia ngapain lagi nggak abis dari Funky Kopral? Jadi bandar coy. Hah? Bandar? Nomor teleponnya berapa? Bandar Togel ya? Bandar Togel. Akhirnya gitulah, ya udah setelah dia cabut, gue sendiri lah jadi gitaris. Terus setelah album kedua gua cabut juga. Kan kita tahu ya, Funky Kopral tuh banyak kayak crossover bisa dibilang ya. Pada saat itu ya? Iya. Ya. Ada gaya-gaya Jamiroquai-nya juga ada, terus Red Hot-nya juga ada, gitu kan. Terus apa namanya? Dulu kan sempet tuh zaman-zamannya kita SMA tuh tenar banget namanya, aduh apa? Ska, bukan? Selain ska, jazz apa nama jazz? Apa jazz gitu? Fusion jazz. Jadi yang lebih anak mudanya gitu kan, dulu tuh di kafe-kafe banyak banget tuh. Macam-macam Jamiroquai gitu ya? Iya. Nah lu pertama kali pas dari Funky Kopral tuh segala macam emang kiblatnya kemana? Influence-nya ke... Iya. Lebih ke ini sih sebenarnya, kalau misalnya dibilang Red Hot, iya mungkin. Itu lebih ke Bondan ya. Bondan itu Red Hot Chili Peppers banget. Flea banget ya? Dia flea banget. Iya. Dia amat sangat ngefans sama itu, apa-apa yang dia bahas adalah selagi nongkrong nih, wah Flea itu gini gitu. Jadi emang Red Hot Chili Peppers banget. Iya. Sementara Funky Kopral isinya kan berlima tuh pada saat itu. Jadi macam-macam tuh ada aku dengan bawa influence. Aku lagi suka banget sama Extreme gua pada saat itu. Oke. Nuno Bettencourt. Yoi. Terus Robi dengan fusion jazz-nya. Terus Kristo dengan hard rock-nya. Dan Angga dengan macam-macam juga Angga nih. Angga ini dia God bless banget. Oh gitu? Oh oke. Jadi satu padu jadilah musik Funky Kopral pada saat itu. Emang kalau dibilang agak keluar jalur pada saat itu, emang iya sih, karena memang belum ada yang bawain lagu semacam itu pada saat itu. Karena pada saat itu ya, kata funky tuh lagi in banget. lagi in. Funk, ska. Iya. Tapi suka di plesetan dikit jadi ngepang. Iya, tapi ada ngepangnya juga. Iya. Padahal funk gitu kan, funk gitu. Iya. Rock. Funk rock gitu ya. Nah, lu album kedua keluar tuh? Setelah album kedua gua keluar. Sama Bondan barengan kan lu?
Sama Bondan ya. Barengan lo ya? Dari SMP udah satu sekolahan, lalu bersahabat, kita bikin grup habis itu. Terus pas keluar, itu keluarnya bareng sama Bondan? Bondan itu nggak keluar, Bondan masih mengusung Funky Kopral setelah itu. Oh, lu duluan keluar? Gua duluan. Dipecat? Dipecat tepatnya. Cuy, lu masih inget gak yang pecat pertama kali siapa, Cuy? Apa ngeriung aja gitu? Lagi ngeriung, Anak muda sih ya pada saat itu ya, gua tuh ngerasa emang lagi berapi-api, emosi nggak stabil segala macem. Ya bayangin aja misalnya gue lagi mau rekaman ya, main gitar, ngisi, tiba-tiba nggak enak, nggak gitu cara ngisinya gitu. Oke. Gue nggak tahu, gue nggak mau sebutin siapa ini yang ngomong kayak gitu ya. Cuman, Bondan lah ya? Bukan. Oh bukan. Gue nggak mau sebutin. Iya. Robi lah ya? Bukan juga. Bukan juga. Ada jinnya. Cari aman cuy. Ya itu, jadi ada tekanan-tekanan seperti itu yang membuat gue akhirnya mati referensi lah, hilang akal. Yang mereka mau tuh kayak gimana emang? Riff gitar yang kayak gimana? Akhirnya ada di satu titik gue bilang, ya udah lu main gitu. Oke. Gitu. Karena gue pengen tahu, lu contohin gue contek abis itu. Oke. Itu, jadi lu main cara lu, abis itu gue isi gitu. Misalnya gitu ya, tapi ya nggak jadi solusi juga pada saat itu ya. Namanya juga masih muda ya, masih banyak pertikaian, masih sering ribut lah segala macam. Ya udah. Ribut-ribut nggak penting. Padahal sebenarnya memang begitu bikin band itu seharusnya apa yang masing-masing kita punya jadi satu, jadilah itu band gitu. Iya, gitu. Harusnya. Tapi pada saat itu ya masih muda lah. Tapi gua anggap itu sebuah pengalaman yang bagus buat gua karena gua dapat banyak banget pelajaran di situ. Apa? Ya salah satunya adalah gimana cara berpikir cepat. Oke. Mikir cepat nih. Pada saat lu tertekan lu masih bisa mikir gitu. Ya, pada saat itu tuh gua belum bisa, tapi ternyata begitu gua di Ungu itu bisa gue praktekin. Oke. Karena gue dapetin kebebasan itu. Oke. Dari keluar Fangkop langsung ke Ungu tuh? Keluar Fangkop, stop dulu. Gue trauma dengan memiliki sebuah band. Gue pengen jadi additional player. Band-band apa tuh? Additional apa? Jadi additional gitarisnya Aryo Wahab. Ya. Oh ini apa? SOG. State of Groove. State of Groove. Iya. Aryo Wahab, terus Ungu juga salah satunya. Iya. Ngisi lagu-lagu di rekaman, itulah. 4 tahun lah gue butuh waktu untuk, gue siap buat punya grup lagi. Tunggu deh, Edwin Coklat sama Iman Jerok pernah gantiin lu kan? Kalau Edwin gue kurang paham deh. Tapi kalau Iman ya. Oh Iman ya? Iman ya. Dia jadi member juga. Bahkan Stevie Item. Oh Stevie Item juga? Fangkop tempat? Persis setelah gue keluar, Stevie Item dulu. Oh Tepi pertama. Tapi abis itu dia stres juga ternyata. Dia stres juga. Boleh ditanya orangnya mungkin. Abis itu dia stres juga. Baru abis itu ke Ecang. Ada Ecang, gitarisnya Mas Ari Lasso dulu. Lalu dari Ecang barulah ke si Iman. Iman yang harus jadi vokalis di Jerok, ternyata sebelumnya gitaris dulu ya? Iman tuh emang gitaris sebenarnya. Emang gitaris tuh? Emang gitaris. Tapi begitu cara dia nyanyi, emang ke Jepang-Jepangan, iya. Ikuh gitu Kimochi. Kan. Bukan gitu. Nyanyinya yang Jerok dong. Masa Kimochi? Emang dia lagi makan. Wah enak banget gitu. Kimochi itu enak ya? Iya. Iman kalau dibuka ngeblur juga nggak ya? Aku nggak pernah. Sama kontrol nggak ya? Ada mozaik. Kotak-kotak. Gawat. Aduh, cheers dulu tuh. Sama Iman lama nggak sih? Fangkop dengan Iman yang paling lama setelah gua. Oke. Dia bertahan cukup lama. Terakhir Iman juga sempat curhat sama gua mengenai problem-problem yang dia rasain juga. Tekanan-tekanannya. Sempat cerita juga sama gua. Oh jadi semua gitaris tuh mengalami problematika yang sama di Funky Kopral? Kurang lebih begitu kali ya, karena ini personalnya pada BM gitu ya? Banyak mau gitu? Enggak sih, kadang-kadang orang jenius itu memang membutuhkan partner. Tapi ada dua yang beda loh cuy. Ada orang yang banyak mau, ada orang yang terkesan banyak mau, tapi ternyata dia nggak tahu maunya dia apa. Iya, dia cuma ngebayangin ini enak atau enggak. Iya. Ini suka apa enggak itu aja betul. dibayangin. Begitu disampaikan ke kita, dia kadang-kadang nggak punya solusi apa-apa. Iya, jadi kitanya pusing mau apa gitu. Ya itu sih yang kadang-kadang terjadi. Cuman memang aku balik lagi, sosok sahabat gue ini amat sangat jenius memang. Dan
Dan tipe orang yang jenius ini rata-rata penyendiri. Si Bondan ini? Gua nggak nyebut nama ya. Oke. Dia penyendiri. Jadi memang dia Prakoso. Dia juga. Bonso Prakondan. Oh iya. Jadi dia akhirnya solo, memutuskan untuk solo. Iyalah Bondan, siapa lagi? Kebuka ya, terkuat. Tapi kan dia abis itu kan dari keluar itu kan bikin Fade to Black kan? Fade to Black. Iya. Tapi dari Fade to Black juga akhirnya dia solo sendiri. Nggak ada yang kuat tuh sama dia, ibarat kata. Gua nggak ngerti juga ya. Mungkin gini, mungkin orang yang tipikal dia tuh butuh pemahaman yang lebih tinggi ya. Untuk Atau- mengenal dia gitu ya. Atau mungkin negara lain. Oh, negara lain. Negara lain. Di Indonesia nggak mungkin nggak ketemu ya. Ya gitu. Iya lah. bener, tapi seru tuh. Bondan. Main bassnya jago banget ya. Jago banget, touch-nya Iya, bagus. iya, iya. Pemain bass yang sejauh ini gue denger emang enak banget. Dan sebagai sahabat dia amat sangat fun gitu, menyenangkan. Oke. Apapun yang kita obrolin nyambung. Ya. Tapi begitu udah sebagai partner kerja, aku sama dia memang ya gue rasa ilmu gue pada saat itu nggak nyampe di ilmu yang beliau. Dia kan dari penyanyi cilik, Iya, lumba-lumba. lumba-lumba, Iya, makan dulu. makan dua, lumba 17-an. Iya. Keluarganya pemusik juga, jadi ya apa namanya kayak dia udah di SMA, gue masih SD lah pada saat itu. Jadi Oh, dia lebih tua daripada lu ya? ilmu secara pengalaman. Oh, secara ilmu. Oh, oke. Umur sama kan? Kalau nggak salah? Umur sama, Sama kan? satu Iya. angkatan kita. Nah, lu sempat jadi additional dulu di band-band gitu kan. Terus akhirnya bentuk Ungu nih. Ya, ketemu sama anak Ungu. Ungu Ketemu udah sama kebentuk. Ungu. Oh, udah kebentuk. Iya, aku Iya. sebagai additional pada saat itu di Ungu. Lu gabung tahun 2003 mereka terbentuk ke 2000 kan ya? albumnya ada di 2000? album komplikasi. Komplikasi. Kompilasinya ada di tahun 2000. Oke. Tapi Ungunya sendiri udah ada dari tahun 1996. Oke. Mas Maki sebagai member awalnya pada saat itu. Salah satu member awal. Maki nggak kelas gue juga tuh. Di 3 juga ya? 3 juga dia. Oh iya, sempat di 3 ya. Dia di Iya. mana-mana loh di Tapi dia- Surabaya. Iya. Tapi dia angkatan tua. Ih, jauh lah. Jangan gitu dong. Sebel dia nih kalau dibahas. Waktu itu sempat ketemu pas lagi reuni sama Maki gue. Terus Sempat ketemu. Gitu. jangan lu bahas soal tua itu ya. Iya. Angkatan berapa ya? Lah, lu jangan nanya angkatan gue. Paling kesel dia kayak gitu. Terus, Terus tuh yang akhirnya- single melayang tuh lu udah ada? Bayang Semu. Bayang Semu ya? Bayang Semu ya. Yang melayang. Jadi ada 2 lagu, Bayang Semu dan Melayang itu ada. Oh, dua beda, judul yang beda. berbeda. Oke. Di Bayang Semu, enggak, gue sebagai additional. Itu album pertama mereka. Gue join as member resmi itu di 2003 di album kedua. Terus akhirnya gue resmi. Oke, nah terus udah tuh apa namanya dari yang namanya musik rock segala macam tiba-tiba ke Ungu nih, Ke pop ya. ke pop gitu Pop rock kan. ya. Lu mengalami sebuah kayak karena ini kan bertahan lama nih sampai sekarang lu di Ungu. Apakah lu menemukan jati diri lu di Ungu nih? Jati diri apa ya? Yang pasti pertama-tama nih gue cinta banget sama musik. Gue suka banget dengan seni, terkhusus musik. Dan begitu di Funkpop pun, pada saat gue masih di Funkpop, rasa pop itu sebenarnya agak nempel di gue. Karena zaman-zaman gue kecil, bokap nyokap tuh dengernya kaset ngepop. Ya. Begitu gue suka sama musik, suka sama gitar, gue mulai ngulik-ngulik hard rock Iya. atau ekstrim segala macam. Ya itu yang jadi referensi gue lah dalam pengalaman bermusik. Akhirnya ya udah yang membuat gue jadi lupa ingatan. Tadi lu nanya apa? Di Ungu. Lu menemukan jati diri nggak di Ungu tuh? Di Ungu Kayak lu lebih nyaman. betah Oh, sih. iya betah. Lebih tepatnya betah karena memang gue dibebaskan untuk apa-ngapain. Ya. Bahkan pengalaman pertama gue menulis lagu sendiri itu di Ungu. Jadi gue betah karena memang gue diterima. Oke. Sampai sekarang deh tuh ya. Sekarang. Gokil. Itulah. Sampai ditaksir. Nih Pasya sama dia tuh ditaksir sempat ditaksir satu orang, Rama Azhari, men. Ah, Iya. ini gue nggak tahu nih. Nah, lu nggak tahu gosip itu. Nggak tahu Jadi gosipnya. dia pernah bilang si Rama Azhari bahwa yang gue suka dari Ungu tuh Pasya sama Onci gitu. Ganteng-ganteng katanya. Berarti yang pasti ya udah. Oh iya, udah kenal kali ya. Udah kenal. Gue belum kenal soalnya. Tapi Bisa. Ungu pas Pasya jadi ke pemerintahan vakum tuh ya?
Itu titik terberat gue sebenarnya. Iya. Titik terberat melepaskan dia karena gue tahu pasti begitu udah tanggung jawab berat ini untuk negara, atau kota lah, negara atau apapun itu. Pasti akan ada korbannya gitu. Kita korbannya. Sebenarnya gue adalah salah satu orang yang paling menolak pada saat dia Nyalonin. Jadi misalnya ada wawancara nih, gimana nih? Tanya-tanya, ayo ada live atau gimana? Gue jadi teman-teman pada report kan nih, pas ya memajukan diri. Gue yang ngomong di situ enggak. Nggak, akhirnya sempat juga terjadi konflik di panggung. Konflik kayak gimana? Gue ingat banget tuh di Madiun. Jadi tiba-tiba suasana memanas. Backstage tuh? Enggak, di atas panggung. Atas panggung? Di atas panggung. Suasana memanas dan gue dibentak secara langsung. Apa Pasha? Lalu berlanjut sampai di belakang panggung, sampai di hotel. Ini ada kaitannya dengan dia pengunduran diri gitu? Ada kaitannya dengan gua mengucapkan hal-hal yang gua nggak setuju. Oke, kalau dia mau nyalonin. Oke. Itu yang membuat akhirnya dia ngerasa, kok lu nggak support gua sih? Dan itu pembelajaran juga buat gua bahwa iya sih, sebagai teman seharusnya gua support. Begitu. Seharusnya gua support. Tapi kan lu berpikir bahwa bukan diri lu, tapi band kan? Saat itu. Tapi setelah itu kesini-sini gue makin mikir, gue laki-laki, gue harus survive sebenarnya mandiri. Ya, dengan atau tanpa dia lah. Dengan atau tanpa dia, karena gue nggak bisa ngebebanin hidup gue di dia. Oke, karena dia punya pilihan sendiri. Akhirnya Mas Maki. Ya, Mas ya. Masnya. Ya. yang ngasih penjelasan soal itu. Oh ya, benar. Tunggu. Pertama kali Pasha bilang pengen ke pemerintahan cabut dari Ungu, reaksi dari personel lain tuh gimana cuy? Kayaknya Maki yang paling bijak ya? Iyalah. Iya. Iyalah, Mas Maki yang paling dia yang menengahkan kita semua rata-rata. Yang memberikan bilang bahwa kalau misalnya ya kita harus support sahabat kita gitu. Lu anggap dia teman. Tapi kalau lu anggap teman kerja, balik lagi nggak fair juga. Iya. Kalau misalnya teman kerja ya, gue menggantungkan hidup gue sama dia, nggak fair buat dia. Enda sama si ini, siapa Rawan? Enda sih yang paling moodnya kena. Enda tuh langsung diem, pas dia izin itu dia langsung diem. Tapi lu harus undang kayaknya dia kesini. Iya. Pengen tahu perasaan dia. Bener. Sebenarnya dia yang pertama-tama adalah yang diem, yang moodnya langsung kena. Itu Enda. Akhirnya abis si Enda, lu ngobrol nggak sih setelah Pasha keluar? Kayak ada forum sendiri nggak sih sama band? Ini gimana, kita harus gimana nih? Mungkin formnya lebih serius lagi setelah kita mengalami konflik itu ya, setelah dari Madiun itu. Oke, itu dibentaknya parah cuy? Parah men. Jadi gue di atas panggung, teriak. Gue ada part yang gue lagi mabok juga cuy. Minum ya. Namanya lagi minum, lagi asik gitu. Lupa part gue nyanyi gitu. Iya. Tiba-tiba dia marah dengan hal itu gitu. Yang sebenarnya part lu lupa, lu nyanyi? Part itu gue lupa. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang sepele. Dimana memang masing-masing dari kita setiap kali manggung ada aja salahnya. Lupa lirik kah? Lupa lirik. Keselimpet gitar kah? Iya. Ada aja salahnya, tapi itu jadi besar pada saat itu. Karena memang dia memendam itu. Emang gue rese juga sih, gue rese, gue akui itu. Gue ngomong yang enggak gitu. Di hotel lanjut tuh? Di hotel lanjut, marah-marahan. Lempar asbak, lempar ke lu? Saling. Oh, saling lempar-lemparan? Oke. Akhirnya terucaplah kata-kata, gue cabut deh gini. Dari dia? Dari dia. Oke. Anak-anak lain pasti mencoba memisahkan dong? Mencoba memisahkan. Mas Maki terkhusus. Akhirnya dia menengahkan antara aku dan nama Pasha juga. Dan keesokan hari setelah itu ya gue langsung telepon Pasha. Gue manggilnya A kan. Gue minta maaf. Gue salah. Dia juga minta maaf balik. Ya, gue juga minta maaf, gue emosi. Udah, habis itu sampai sekarang kita makin tahu lah apa yang harus diucap, apa harus disampaikan ke teman kita masing-masing. Iya. Tapi sekarang hubungan lu baik kan sama dia kan? Makin baik malah. Makin baik. Oke. Abis itu dia tuh cabut. Pemerintahan tuh, nah tuh berat nih bagi Uli. Dia nggak cabut sih. Oh, vakum aja. Dia kan lebih serius ke sana. Kan dia udah bilang mau keluar.
Nggak jadi. Oh nggak jadi? Nggak jadi, kan karena ada Mas Maki juga. Hmm. Mas Maki dan ada manajemen juga yang menenangkan bahwa ya bukan solusi terbaik nih untuk pecah. Gitu. Ya udah dari situ obrolan, gue jadi tahu apa yang harus gue lakukan di ke depan. Beliau juga lebih menahan emosinya si Pasya. Ya kurang lebih gitu. Nah ketika vakum, apa nih yang dari band sepakati nih, kita harus gimana? Nggak mungkin dong cari additional vokalis. Nggak mungkin. Atau sempat terpikir? Sempat terpikir cuman nggak, kita nggak mau. Nah, ketika emang sempat terpikir, siapa nih kira-kira sosok yang bisa menggantikan Pasya sementara menurut lo? Buat kita secara berempat, mohon maaf nih, bukannya apa namanya ya? Meng-underestimate, tapi Pasya adalah udah ungu. Jadi lebih baik kita jalan berempat tanpa ada dia, berempat aja gitu. Sempat ada 2 lagu yang rilis. Aku sama Mas Enda jadi penyanyi nekat. Ya udah, itulah ya sebagai bentuk kita bahwa kita nggak mau cari yang lain. Pas vakum lu pernah manggung nggak sih? Manggung, men. Lu yang nyanyi? 2 kali manggung sempat itu waktu itu. Nyanyi, habis itu nggak dipanggil lagi. Ya nyanyi lu sama Enda? Gua sama Enda. Enda sebagai lead vokalis utama. Oke, padahal dia suara bagus loh, yang semenjak kawin sama Reza ya, Enda Reza itu bagus loh dia. Itu beda orang. Oh, beda orang. Enda Reza. Selama ini. Enda yang itu wanita. Gua kira Enda akhirnya kawin sama Reza. Maaf. Nah, cheers dulu atau cheers. Ini akibat ini nih. Singaraja. Wah itu berat banget cuy. Kayak lu, nih band sayang banget, mau dibubarin gitu kan. Berat. Tapi, wah kita mau ngapain nih, bingung juga gitu kan. Bener ya. Pas, lu ngapain aja tuh berlima ketika si Pasya menjabat sebagai bupati? Wakil bupati ya? Wakil wali kota. Wakil wali kota ya? Wakil wali kota. Ya kita akhirnya semacam kuliah lagi. Kuliah lagi alias gini. Gua mencoba membentuk beberapa grup waktu itu, Volmax. Volmax itu kita bawain EDM, DJ, tapi pakai gitar, sambil nyanyi. Terus solo, as soloist juga, nyoba-nyoba, gagal semua men. Gagal semua. Tapi ya ada aja maksudnya. Ya berkarya kan nggak bisa berhenti sampai situ. Nggak bisa berhenti, apalagi minat gue di situ. Iya. Akhirnya ya nggak ada kata gagal sih menurut gue, yang ada kata belajar. Betul itu dia. Iya, lu bikin single, ya lu belajar. Ternyata apa nih yang kurang gitu kan? Ini gue rasa dari omongan lu ini abis itu belakangnya ada bunyi ini koplo-koploan. Iya, dipotong jadi TikTok. DJ Bonbon. Ngeri kan? Gawat ya. Ya kebantu juga sih sama media sosial zaman-zaman ini. Iya. Karena orang-orang pada kesana, jadi gua coba aktif di situ juga. Oke. Ada nggak sih, lu kan bikin yang Volmax tuh yang EDM tuh. Ada nggak sih yang kayak lu pengen bikin nih, kayaknya harus sisi gue yang harus gue salurkan deh kan? Karena ketika kan terbentur di pop gitu kan. Ada sisi lain nggak sih yang lu akan bikin atau emang udah bikin tapi kita nggak tahu nih? Sebenarnya gue galau banget pada saat itu. Galau karena apa namanya? Gue harus bikin apa lagi ya? Pada saat itu yang relevan pada saat itu ya musik-musik seperti itu gitu, EDM itu. Gue coba kayak gue bilang tadi, gue harus belajar gitu. Gue nyoba dengerin musik yang EDM lah. Justin Bieber segala macam yang udah nggak ada bunyi gitar sama sekali di situ gitu. Asli men. Gila, gitar udah hilang kayaknya di Dendit. Bunyinya udah hilang gitu ya. Apalagi yang lagunya dia yang diciptain sama Ed Sheeran Sungkar. Ed Sheeran Sungkar. Nggak pakai Sungkar. Ed Sheeran doang. Itu dua negara berbeda. Iya, maaf. Tiba-tiba pas nyanyi, kamu lagi. Tiba-tiba gue nyanyi gitu Ed Sheeran. Nggak maksudnya itu kan kita menyadari bahwa EDM itu peran-peran artis studio tuh udah hilang. Semuanya gambar. Semuanya gambar, pattern. Iya. Tapi memang gitulah, kita itu ya teknologi dan perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman dan orang yang minat sama itu gitu. Nah, lu sebagai gitaris melihat fenomena itu gimana? Kita harus mencoba relevan lagi ya. Kita nggak bisa berpikir tradisional pada saat gitar-gitar itu skill-skillan. Akhirnya gue berpikir bahwa
gitar ini harus dipasin porsinya sama musik-musik seperti ini, Iya. bisa aja. Misalnya kayak bunyi tet tet teret tet tet, kan bisa diganti oke. dengan gitar atau kayak gitulah. Ah. Jadi hal yang pembelajaran. Makanya tadi gue bilang begitu ungu ini terbilang vakum, bukan vakum juga sih, ada, tapi jarang, nggak seperti dulu. Gue coba kuliah lagi, belajar lagi lah. Begitu pula teman-teman yang lain juga, yang 25. Jadi bagi lu adalah ya nggak apa-apa ya peran gitaris hilang di era-era sekarang ini dalam artian musisi studio gitu kan. Betul, Iya. betul. Toh kalau manggung dia juga pakai band juga kan kebanyakan. Rata-rata bisa pakai band. Iya, iya. Ya untungnya ada era-era Bruno Mars sekarang yang udah Ya kembali lagi. balik lagi, Ke klasik. full band. Iya, bener-bener. Bruno Mars tuh emang Asik ya. Iya. Coldplay pun menggunakan kalau pakai Konsep yang belangkon sama. tuh kayak almarhum Didi Kempot. Bruno Mars. Gila. atau ada meme-nya tuh. Ada memenya bener. Tapi emang sih, gue merasa bahwa ya perkembangan zaman kalau kita nggak ikutin, ya kita kayak tergerus aja gitu. Iyalah, coba orang zaman sekarang misalnya menolak mainin medsos. Sulit dia kemana-mana. Iya, aku rasa, iya. ya. Kurang lebih itulah mungkin Iya. contohnya lah. Iya. Contohnya kayak gitu. Nah, oke, fenomena lu vakum, bukan vakum ya, kayak ya akhirnya tidak tahu mau ngapain, ini kita break dulu, kita belajar dulu masing-masing. Akhirnya Pasha udah kelar nih, jadi wakil wali kota. Nah, yang datang duluan ke Ungu, dia duluan atau kalian yang ngundang nih? Balik lagi dong ke kita gitu. Sebenarnya orang yang amat sangat menjaga silaturahminya itu adalah si Pasha sendiri. Oke. Dia selalu nanyain kabar di grup. Dia selalu duluan tuh. Dia selalu yang apa kabar nih gini nih. Udah kangen dia, kangen pokoknya. Kangen bermain musik, kangen ngobrol sama kita. Karena Iya. memang di politik tuh keras sebenarnya. Iya, bosan juga kali dia. Pusing. Iya, Pusing iya. ngurusinnya. Sementara di kita mungkin dia dapetin rasa pertemanan yang memang anak nongkrong banget Iya, lah gitu. iya. Beda gitu. Mungkin ada perbedaan di situ. Ya dia yang paling sering menjaga itu, silaturahmi itu. Nanyain apa kabar, gitu. Nongkrong yuk gitu-gitu. Dia yang paling sering. Hingga akhirnya untuk bikin rencana terakhir kita adalah bikin album. Iya. Tapi karena memang album itu tidak relevan pada saat ini, lebih relevan single. Akhirnya single by single. Nah dia sebenarnya yang ngomong duluan. Ayo yuk, kita ini aja, asik lagi. Dan gua seneng, anak-anak pun seneng gitu. Menyambutnya kembali. Nggak menyambut kembali, dia nggak kemana-mana juga. sebenarnya. Oke. Dia nggak kemana-mana. Tapi dia mau aktif lagi di musik, ayo gitu. Dan sekarang udah aktif nih. Aktif, Oke. Udah bikin single belum sih? udah. Udah ya? Belum pernah denger ya. Belum. Udah keluar tapi? Religi soalnya. Oh, religi. Iya, jadi Gua harus denger sih itu. Nggak nyampe. Biar adem. Biar adem. Sempat religi yang single pertama, terus yang kedua pop, yang ketiga rock pop. Tunggu, Udah 3 ada. single. Ketika Pasha 4 tahun ya? 5 tahun ya? Aduh, gua nggak begitu ngerti. Iya. Kayaknya 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Dia di pemerintahan, balik lagi menjadi anak band. Ada batasan-batasan dari dia nggak? Kita jangan ini dong. Kita jangan itu dong gitu. Pada saat dia masih menjabat, iya. Oke. Iya, itu ada pasti. Kayak memang dia harus izin. Izin Birokrasi ribet tuh. Birokrasinya agak ribet. Oh. Tapi begitu udah selesai dari masa jabatan, dia lebih lepas. Mana? Ayo gitu. Begitu. Oh, lebih nyantai. Lebih nyantai. Hidup penuh dengan tantangan, jatuh, gagal, tidak berhasil. Gak akan mengurung tekad kita untuk maju, untuk bangkit. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Genggam erat ambisi detik ini jadi saksi. Saat kita mulai beraksi, jangan menyerah, melangkah dengan berani. Yakin
Masih seru ya ngobrolin soal Pasha kembali lagi ke Ungu gitu kan. Udah bikin single religi, terus Pop kedepan juga. pop juga, ada rocknya juga, gitu kan. Udah nih, berarti solid lagi nih bisa dibilang. Semoga lah. Semoga ya. Harapannya gitulah. Tiba-tiba ntar dia jadi pemerintahan lagi gimana? Makanya gue bikin lagi satu lagi. Kita harus siap dong. Kayak tadi gue bilang kalau lu laki-laki lu nggak bisa menggantungkan hidup lu ke Harus adaptif, harus bisa survive. rencana B dan selanjutnya itu harus ada. Nggak, tapi dari bandnya ada kekhawatiran gitu nggak sih? Atau lu udah ngomongin nih, band sama si Pasha juga. Lu kalau ke depannya mau tiba-tiba jadi mencalonkan menjadi bupati, gubernur lah. Atau Jangankan masalah sebagai seseorang yang pengen bermain di politik. Di hal-hal yang biasa aja, misalnya tiba-tiba dia nggak mood main band lagi, udah ngerasa cukup lah. Ya. Bisa aja itu orang tuh nggak Ya. bareng sama kita lagi gitu. Dan bukan Pasha doang, mungkin lu. Mungkin gua, mungkin Maki. siapapun itu. Ya balik lagi. Tapi alhamdulillah sih di Ungu ini kita nggak akan menyebutkan kita akan keluar gitu. Kita ingin sekali berkaca sama God Bless, Wah, sampai sekarang cuy. sama Gigi, Iya. Dewa, Ih, bener Gigi sih. bener kan? Gigi yang personil asli itu masih banyak. Masih banyak. Iya. 3. Iya. Ya kita Dibandingkan berkaca Funky Kopral. yang udah sisa 1. Berkaca apa itu sih? Daripada Iya. kita bubar, kita lebih banyak pengertiannya aja deh. Oke. Lebih banyak saling supportnya aja itu. Oke. Jadi lebih saling tenggang rasa tuh udah lebih meningkat nih sekarang ya. Benar. Daripada saling pecat nggak jadi temenan lagi, malah banyak Ih, males musuh. cuy. Iya, Benar. Akhirnya gitulah pemahaman kita masing-masing. Hmm. Ya, berterima kasih sama Mas Maki itu yang memang yang ayahanda kita ya. Iya. Tapi salah satu lagu lu yang sama Andin tuh keren banget menurut gue lo. Agak tiba-tiba beda sendiri gitu. Beda ya. sendiri tuh. Iya. Ya itu dibantu dengan suaranya Andin juga yang pasti. Maksudnya lebih 60s ya, lebih ya 70s gitu ya. Dance gitu soalnya. Di ya Rock and roll-nya juga kental. Era-era pada saat itu Iya. cukup masuk lah. Iya. Dan selain suaranya Andin juga bikin nuansa baru banget di lagu itu, dan ada Mas Iwan Hasan juga sebagai produser pada saat itu. Sama almarhum Krishna Jesadra. Oh, Krishna ini apa, rotor ya? Suckerhead. Suckerhead, kok rotor sih ya Suckerhead. Iya. Ada mereka-mereka yang berperan jadi membuat lagu itu. Padahal anak metal ya, Mas Iya, Krishna tapi ya. pas dibikin lagu jadi, wih. Itu namanya produser profesional. Iya. Itu sempat ketemu Mandin. Emang apa namanya, memang agak memaksakan kata dia nih. Cuma jadi malah pol banget. Yang pengen banget tuh si Andin berarti ya? Lagunya gini dong gitu. Semuanya agak terencana sih sebenarnya. Kayak misalnya kan kebetulan aku yang tulis lagu itu. Begitu nulis lagu ini enaknya duet nih. Duet. Harus ada penyanyi wanita. Tapi dari awal lu nulis udah kepikiran gayanya seperti itu, warnanya? Enggak. Oh, enggak? Enggak, justru enggak. Oke. Makanya ada peran Mas Iwan Hasan dan Mas Krishna. almarhum. Nah, Dan suaranya Andin sendiri pas lah. pas banget. Ya mungkin formulanya pada saat itu alhamdulillah Iya. tersebut tepat lah pada. Tepat. Oke. Tapi ada satu lagu cuy yang menyita banyak perhatian orang dan pertanyaan orang-orang. Nah, Yang sejauh mungkin. sejauh mungkin. Oke. Iya, itu refnya kayak Hublasteng. Ini pertanyaan orang-orang mau pertanyaan lu nih. Baiknya ku pergi, I found that reason for me. Bisa dibedain itu. Iya. Nah, ketika itu yang buat siapa? Lu? Pasya. Oh, Pasha. Oke. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, ataukah lu pasti udah menyadari dong? Pas Sangat. lagi ngulik, Sangat. sebelum Pada kita saat- masuk ke recording, lagi latihan gitu ya? Demo itu ada, gue udah ngerasa itu. Iya. Tapi satu, gue hargai lagu dia. Nah, Kedua, kita coba bedain. Meskipun ya kerasa juga ya iya, rasanya. iya. Terus ketiga ini referensi ya. Referensi yang diterima sang pencipta pada saat itu mungkin memang lagi suka lagu itu. Tapi ceritanya sedikit berbeda. Ya, Oke. Gua nggak bilang itu benar atau salah. Tapi apa namanya ya? Itu jadi pembelajaran juga buat kita. Ah, Begitu bikin lagu ya memang harus
paham deh nguliknya gimana. Hmm. Rata-rata sih orang pasti akan bikin lagu dengan referensi mereka masing-masing. Tapi nggak bisa disalahin cuy, karena gini, kalau menurut gue yang gue ngobrol sama musisi-musisi, ketika dia bilang lagunya mirip ini, menurut cerita mereka, selama mungkin sebulan terakhir, 2 minggu terakhir, dia lagi dengerin lagu itu terus. Lagi suka itu loh ya. Lagi suka lagu itu terus. Jadi ketika dia menulis, otomatis tuh tergerak sendiri, arahnya ke situ gitu. Ya kurang lebih gitu sih, mungkin seorang murid itu selalu butuh guru gitu. Selalu butuh guru yang akan memberikan mereka ilmu-ilmu baru. Ya akhirnya menjadi sebuah, ya gini deh, mungkin orang pengen belajar bikin pesawat gara-gara lihat ada burung terbang. Iya. Bikin kapal selam karena ngeliat Pempek kapal selam. pempek. Oh. Ya kurang lebih seperti itu. Oh, iya. Jadi ya dari situlah kita belajar masing-masing. Ketika single itu keluar, pasti ada dong pertanyaan dari media. Mas, ini Ungu plagiat ya gitu? Plagiat kalau gue bilang iya. Ya. Oh iya. Kalau gue bilang pada saat itu iya. Oke. Lagu itu gue bilang kita memang kesalahan dari kita adalah kita nelan mentah-mentah. Berarti lu mengaku itu plagiat? Ya mirip. Oke. Mirip. Tapi gue bukan penciptanya. Si Pasha. Pasha berarti yang plagiat. Gue nggak mau ngomong itu. Gue nggak berhak ngomong itu sebenarnya. Iya. Tapi kalau misalnya kalau gue jatuh di gue, bahkan lagu yang sama Andin itu sendiri, gue plagiat. Oh gitu? Ya. Gue suka lagu kartun apa gitu. Hentai. Hentai. Itu kimochi. Yang ada tentakel monster. Plagiat. Tapi ya gitulah, setiap orang kan plagiat hingga akhirnya menemukan formula dia sendiri. Oke. Itu sih. Jadi yang perlu di tips and tricks dari orang-orang di sini kan memang kan di sini kan tidak ada karya yang 100% original di dunia ini. Buat gue nggak. Iya. Buat gue nggak. Betul. Yang lu bisa kasih tips ke mereka nggak sih kalau bikin lagu? Apa? Lu lagi suka lagu ini nih? Gimana caranya? Mungkin kita memodifikasi atau gimana sih? Modifikasi. Suka otomotif kan? Suka? Ya. Nggak mungkin bikin sendiri kan? Nggak mungkin. Ban udah ada. Hah? Ban udah ada. Ban udah ada. Yang gaya begitu pun udah banyak yang pakai. Nggak ada. Akhirnya dimodif kan? Dimodif aja. Kurang lebih kayak gitu mungkin analoginya. Bahwa kita memang kita punya basicnya, kita bangun dia dengan selera kita. Tapi nyontek persis itu dosa. Oke. Itu yang salah kita pada saat itu. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen Menciptakan lagu. atau apapun itu, ada basicnya pasti ada. Jangan takut untuk gua aja zaman ujian dulu nyontek di bawah-bawah gitu. Lu nyontek lu? Nyontek. Gue nggak pernah, men. Nggak pernah ketahuan. Enggak, soalnya gue huruf A, B, Abdul Gopar. Paling depan mulu deket guru. susah. Gimana mau nyontek? Depan meja guru. Abdul. Gue berharap sekelas sama Agim gue. Jadi depan gue. Lagi dia. Susah. Ya kurang lebih gitu ya. Gue nggak nyuruh untuk plagiat. Iya. Tapi nggak haram juga. Iya. Nggak haram. Katanya ada ya. Bukan teori sih, rumus kalau misalnya berapa bar hitungannya udah plagiat, berapa di bawah itu nggak plagiat. Katanya ada ya kayak gitu ya? Ada. Ya mungkin orang-orang yang bikin itu akan mencoba melindungi karya aslinya. Karya-karya asli yang udah ada sebelumnya. Karena memang kalau misalnya lebih dari itu ya memang ketahuan, lu nggak malas bikin lagu nih. Iya. Jangan bikin kayak gitu. Ya udah bener sih kayaknya sistem seperti itu. Oke. Kalau misalnya memang nggak sengaja, ya nggak mungkin nggak kesengajaan itu lebih dari 10 detik kali ya. Iya. Nah ini ngomong soal sistem di industri musik kita, terutama soal yang namanya copyright. Menurut lu gimana nih? Sekarang kan sangat digaung-gaungkan nih. Apalagi di YouTube tuh udah banyak publishing yang sangat-sangat melindungi karyanya. Dari seorang musisi sendiri gimana menurut lu, Onci? Semacam dua mata pedang sih ya. Kita musik, kalau gue boleh jujur sih, di musik di Indonesia ini nggak stabil. Maksudnya nggak stabil? Nggak stabil. Kita nggak seperti orang-orang luar lah, kayak Korea, dengan industri K-popnya, dengan Amerika mungkin atau California rocknya atau apa segala macam lah. Indonesia ini belum ada hal-hal seperti itu gitu ya. Apalagi dari industri musik, membanggakan iya, tapi wow, kita masih butuh proses panjang. Dan sistemnya sendiri udah jalan, pengennya rapih gitu. Gue bilang mata pedang sih, misalnya gini, kita bikin lagu, di cover sama orang.
lagu itu yang di cover sama orang meledak. Lebih meledak daripada karya aslinya. Meledak daripada Misalnya? karya aslinya. Oke, kita rugi secara material. Hmm. Tapi lagunya sendiri meledak. Menguntungkan lu juga karena di publikasinya. Ada sedikit di publikasinya. Oke. Pasti ada. Kalau lu akan gimana tuh ketika pasti pernah dong Ungu di cover siapa terus meledak tapi nggak izin, pernah nggak? Oke, kalau lu tanya secara pribadi ya, Iya. gue akan amat sangat senang di cover. Lu seneng? Senang, meskipun gue nggak dapat apa-apa. Oke. Kalau gue ya, Iya. secara pribadi. Tapi kalau misalnya udah sistem dengan adanya label, dengan orang-orang yang udah menginvestasi sesuatu di situ yang membutuhkan Feedback yang hitung-hitungan yang jelas. ya, Iya, maksimal lah pokoknya gitu, hal itu. Terus nggak sampai secara maksimal, mereka juga berhak untuk komplain. Tapi dari lu pribadi lu senang. Kalau gue lihat dari pribadi sebagai penikmat lagu gue senang gitu. Lagu gue misalnya Meskipun nama lu nggak ada di situ. bisa jadi, Oke. bisa jadi. Karena gue lebih udahlah gitu aja. Hmm. Bodoh-bodoh gue ini sebenarnya. Kalau gue ya secara pribadi, bodoh-bodoh aja. Karena mungkin lu tipikal yang berkarya aja kali ya. Kalau aja nggak pernah mikir mana lu tahu karya lu bakal Booming atau enggak gitu. mana ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi kan tuh hak lu untuk dapat share kan. Dan gue bersyukurnya ada orang-orang yang melindungi itu akhirnya. Bilangin gini. Oh gitu. Jadi ya udah, gue ikutin aja. Pada saat ini kalau misalnya lu suruh gue pilih, gue pilih di tengah-tengah kali. Ya. Lu izin, boleh. Oke. Gue nggak akan berberat lu, tapi lu izin. Yang penting ada etika untuk ngobrol dulu. Benar. Gue pilih ke situ aja. Yang jadi permasalahan banyak orang yang nggak tahu etika kali ya. Akhirnya dengan edukasi seperti ini ternyata makin ada yang tahu caranya yang gimana yang enak gitu. Oke. Selama lu berkarya di Ungu, lu pernah mengalami ketidakadilan share nggak sih? Dari label kah? Jujur gue nggak ngerti. RBT? Bodo amat gue. Serius lu, Ci? Gue bodo amat. Yang paling bawel siapa? Apa? Yang paling bawel di Ungu siapa? Nggak ada. Nggak ada. Oh, Ayahanda. Mas Maki. Oh, Mas Maki. Nah, dia karena Ayahanda. mengerti di situ. Sopan ya. Gila. Oh, dia yang lebih aware soal yang seperti itu. Ya. Oke. Karena dia ngelindungin adik-adiknya. Mas Maki lah. Hero. Tapi menurut dari cerita kalian gitu kan, ketika sama label yang dulu, atau tentang hitung-hitungan RBT atau apalah, merasa ada kecurigaan nih, kita bener nggak sih dapat segini nih gitu. Padahal kita pecah loh. Banyak banget itu informasi masuk dari Kiri kanan. ABCD, banyak banget. Apalagi yang lagu religi yang apa tuh yang pecah? Andai ku tahu. Iya, segala andai macam. ku tahu. Di pinggir Iya. kalian. Tekotek. Banyak sih yang masuk, cuman kita milih lagi apa ya? Masing-masing punya salah nih. Nah, Masing punya salah. Tapi kalau salah terus-terusan baru bodoh. oke. Tapi kalau misalnya salah di awal-awal terus kita ngomongin, ada titik tengah, ketemu. Ya gue rasa itu tempat yang tepat lah buat kita, kalau gue rasa sih. Iya. Tapi kalau misalnya kita omongin, nggak bisa gini, terus jadi masalah terus, itu baru buruk lah gitu. Jadi menurut Onci, ketika ada musisi yang pengen cover Ungu, setidaknya ngobrol dulu lah sama Ungu gitu ya? Ada etikat baik ditunjukkan gitu. Ya. Dia meskipun dia nggak ngobrol, tapi di deskripsinya dia tulisin ini lagu dengan hasilnya bla 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 gitu. Link lagu aslinya apa gitu diarahkan ke sana. Nggak masalah. Kan susah sekali ke deteksi gitu hal-hal seperti itu. Kemarin gue ngobrol sama Badai. Dia itu sempat beberapa kali selek sama RCTI ya, Idol. Gara-gara lagunya dia yang dibawakan sama Unmesh, itu nama dia paling belakang. Ciptaan Unmesh dan Badai. Gitu. Nama dia dipermasalahkan dalam artian, Ini nggak gini gitu. Gue kayak seakan-akan nih co-writer nih. Padahal gue penulis utamanya yang punya lagu ini gitu kan. Sampai si Unmeshnya nggak enak sama si Badai. Menurut gue itu logis. Gitu. Ketika si Badai marah. Benar. Kalau posisinya ada di lu akan gimana? Nama lu, lagu ciptaan lu, misalnya di ajang pencarian bakat lah. Tiba-tiba nama lu tuh cuma di terakhir. Gitu. Elunya gimana?
Nggak apa-apa. Kembali lagi ke etika sih sebenarnya. Kalau gua ya, kalau gua dalam hal ini gua mau bodo amat kalau gua ya. Oke. Tapi kalau di dalam hal masalah yang tadi badai ini, sebenarnya pihak dari stasiun TV itu harus nelfon badai. Badai, aku mau bawain lagu ini. Gimana enaknya? Oke, ngobrol dulu. Nggak mungkin orang akan marah duluan gitu loh. Kalau ada etika hal-hal yang sopan seperti itu. Ya. Nggak mungkin. Dengan cara komunikasi yang benar, gua rasa sih hasilnya berbeda gitu. Iya. Hasilnya berbeda. Terus ya Yang mungkin yang sering terjadi permasalahan adalah karena tidak adanya komunikasi ya. komunikasinya yang tiba-tiba blak ada aja Iya. gitu. Iya. Mungkin rasa dihargainya enggak. Belum tuh. Aku rasa Mas Bade juga Mas Bade lagi. Iya. Bade bukan orang yang sekarang om. bukan orang jahat. Gitu. Iya. Nggak ada orang jahat deh, nggak ada orang jahat. Nah. Pasti semua mengenai masalah komunikasi aja. Kalau itu udah dikabarin sebelumnya, izin ini gimana penulisannya, kalau gini oke nggak gitu-gitu. Emang lebih ribet, cuman kenapa nggak membangun apa namanya sistem profesional seperti itu. Oke. Ya semoga sistem kita tuh masih makin oke lah ya ke depannya ya. Ya, edukasi dari edukasinya hal kayak gini betul. bikin kita belajar lagi. Benar. Jadi memang royalti atau hak dari seorang musisi itu kemungkinan sih bukan kemungkinan ya, kita lagi menjajaki perkembangan. Progres. Ya, benar. Ada progres di situ lah gitu. Betul. Dan semoga mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan Udah benar. udah oke gitu kan. Kayak lu pengen kan kayak Paul McCartney dari satu lagu Yesterday doang aja udah bisa kayak Siapa yang nggak mau coba? 7 turunan kaya dari satu lagu Yesterday. Dan gimana lagu yang lain ya? Karena ya sekali lagi karena sistemnya udah benar gitu. Iya. Dan proses kita panjang sebenarnya. Iya. Jangan puas diri aja. Nah, kalau dari Onci kan nggak apa-apa gitu. Apa namanya, royalti, yang penting ada etika untuk ngobrol dulu. Komunikasinya enak. Komunikasinya enak gitu. Meskipun tadi lu sempat bilang cuma maki doang nih yang ribet. Bukan ribet ya, vokal lah. Lebih vokal. Yang lainnya tuh kayak ada Karena dia aja. ngerti. Oke. Lu kenapa diem-diem aja, lu pada orang kaya semua? Gimana sih? Mungkin kaya dengan apa namanya ya? Nggak kaya dengan material ya, kita kaya dengan apa namanya rasa legowo kali ya, pasrah. Ikhlas. Kita kebanyakan rasa itu kayak. Anjir lu gampang ditipu sama label lu kayak gitu. Sering. Sering aja. Sering lah. Kayak gimana cuy ditipunya? Pernah lu ada merasa Label, gitu? bukan label. Bukan label? Sahabat. Oh sahabat. Ditipu sama sahabat? Ditipu sama sahabat. Soal lagu? Soal kepercayaan kita untuk, misalnya gini aja deh, gue contoh salah satu. Gue mau nikah pada saat itu. Oh. Gue serahkan ini ke sahabat gue untuk ngurusin itu. Ngurusin acara pernikahannya? Acara pernikahan karena kebetulan gue mau lagi ya Gila-gilanya nih? ngumpulin uang buat nikah itu. Oh oke. Bahasanya diplomatis. Padahal bilang aja lagi jaya-jayanya gitu. Ya harus ngumpulin lah. Mahal cuy. Iya. Ya akhirnya itu disalahgunakan. Tapi udah, itu gua Tadinya catering harus sekambing guling, taruhnya jupasup doang gitu. jadinya kailan doang. Wah. Kalau nggak buah sama puding. Makanan utamanya nggak ada. Ya itulah. Tapi gua nggak permasalahan juga. Kayak gitulah gua tipe orang yang aduh, Wah, gua lu- pusing deh. Lu tuh ikhlasnya gampang ya? Ci? Iya kali ya. Mungkin kali ya. Karena gua nggak mau pusing orangnya. Ada berapa orang yang pernah jahatin lu dalam kehidupan lu? Gua nggak mau bilang jahat juga sih sebenarnya, Pak. Tapi Ya serah-serah dia aja lah. Gue nggak nyumpain juga. Maksudnya daripada gue mikirin itu terus gue perpanjang jadi masalah baru lagi, jadi apa gimana, mendingan gue pikirin ke depan gue cari lagi tuh si fulus yang gue hilangin. waduh, wah itu ikhlasnya cepet cuy. Cepet. Tapi ya belajar ilmu ikhlas tuh susahnya minta ampun loh cuy. Susah juga lah. Ya pasti. Gue tahu nih sinetron ini nih. Yang mengikhlas nih, Deddy Misbar ya. Tapi lu cuma mikir ke depan doang udah saat itu. Iya. Karena Ngamuk pernah dong kayak. marah pada saat itu marah Iya. lah. Gue omel-omelin tuh orang. Iya. Gue kata-katain bla 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 sampai akhirnya lu bukan teman gue lagi gitu. Hmm.
perusahaan ini memang sensitif, gue bilang. Dia alasannya apa? Pas pernikahan lo itu ditilep duitnya? Dia bawa nama Keluarga? ayahandanya sakit jantung lah, segala Oke. macam. Padahal sehat walafiat. Waduh, dosanya double banget itu. Double, makanya. Ya udah akhirnya Bapaknya lagi sehat dibilang sakit. dibilang lagi sehat. Bapaknya sehat walafiat. Aduh, double sih. Double. Makanya dari itu gua, wah ini nggak bisa dipercaya nih, jangan dipegang dia gini-gini. Ini kan lu nggak usah ketemu gua gitu. Masih temenan. Tapi setelah itu lu nggak terpuruk dalam sebuah tempurung penyesalan ya. Yang penting lu ke depannya enaknya gimana nih? Karena gua bisa lepas itu, gua ya kan semua mengenai mindset. Iya sih. Kalau lu terikat di dalam Iya, hal iya, itu, iya. ya lu di situ terus. Ya. Tapi kalau lu lepas ya udah dia hilang gitu aja. Meskipun ya kerugian banyak. Gara-gara ngobrol ini gue jadi ingat lagi. Harusnya udah lupain ya. Udah lupa. Abis itu langsung WhatsApp nih. Sakit hati. Anjing duit gue mana bangset. Lo bro, katanya udah ikhlas. Sakit dah. Tapi gojek. Nah, Onci ini yang namanya berkarya kan nggak melulu di, ya zaman dulu kan kita pengen mempublikasikan karya kita tuh kan dulu kan sangat ini ya, sangat apa namanya, konvensional banget. Lo bikin demo rekaman, jajalin ke label-label. Label-label. Sekarang sosial media. Sosial media. Setuju. Iya, semua bisa menjadi siapa aja di era sosmed ini. Setuju. Iya. Ya akhirnya ilmu yang lu kembangin ya buat teman-teman. Lu punya ilmu, ya lu jangan bilang lu nggak bisa berkarya pada saat ini. Jangan bilang. Kalau gua nggak bisa bereksis di pada saat seperti ini, salah gua. Salah siapapun itu. Cuy, apalagi pandemi cuy ya. Pandemi kemarin PSBB. Ngeband susah, manggung susah. Ditambah Ungu mas lagi Ada yang menjabat. ada menjabat. Pandemi. Anjing lu gimana cuy? Dulu Ungu survive cuy. Ilmu ikhlas itu gua masih pakai soalnya. Pas aja. Dah. Bukan temen lu. Dia emang orang lewat doang. Orang lewat doang. Kita just dong. Kosong. Itu habis. Iya. Dulu melewati pandemi yang sekarang masih pandemi, itu gimana cuy? Gue nyaman sih ngerjain yang gue lakuin. Gimana ya? Satu hal ya kalau gue bikin sesuatu ya gue rasa begitu gue pupuk dengan benar, ya mungkin ada hasilnya, mungkin ya. Gue berharap begitu. Dan syukur banget ada aja. Oke. Ada aja gitu. Gue aktif bikin lagu, ada aja klien yang minta lagu gitu. Oke. Oh berarti lu jual lagu nih? Jadinya jual lagu. Oke. Dan sistem yang diterapkan sama label gua sebelumnya di publishing segala macam itu berjalan. Tiap bulan ada aja Gajian lah ya. gajian. Akhir tahun kena panggilan pajak kayak Iya pasti. Pajak kayu. Tapi cuy royalti paling pecah lagu apa cuy? Dari Ungu? Kemarin syukur banget tuh yang dibawain nama Jamie Mah itu. Hah? Itu pecah banget sekarang. Oh. Kenceng. Gajian lu, oke nih ya? Royalti tiap bulan cuy. Setahun 12 bulan ada aja. Dari Jimmy Mah itu? Bukan dari Jamie Mah ya. Karena dari Jamie Mah itu Langsung dengerin aslinya? jadi ada impact-nya. Oh, oke. Ada nggak sih penyanyi yang lu produserin? Produserin ada. Ada. Cuman lebih ke klien yang ingin nyanyi. Oke. Bukan sebagai penyanyi profesional. Iya. Pengen nyanyi aja, lu buatin lagu gitu. Itu kurang lebih yang mengisi gua di selama pandemi ini ya, kegiatan kayak gitu. Ada klien yang pengen bikin lagu sama lu gitu? Meskipun dia bukan penyanyi? Sekolah dia penyanyi, dia pengen nyanyi. Dia pengen nyanyi? Jadi gimana tuh? Dia buat di sosmed dia doang? Buat dia dengerin aja kali ya. Oh iya, Badai kemarin gue cerita sih. Ada orang yang tiba-tiba bikin dia, ya gue nggak mau publish, cuma pengen dengerin doang. Kayak gitu kurang lebih. Oh ada tuh ya, lu juga dapet tuh ya kayak gitu ya. Dapat. Ini fenomena yang baru nih menurut gue nih. Karena mungkin gini loh cuy. Ini relate banget sih. Karena gue tuh ngobrol sama teman-teman gue penjual mobil second, tapi yang khusus mobil hobi. Mobil hobi, koleksi lah. Iya. Nah, Mobil second itu turun pas pandemi. Tapi mobil Gila, hobi meningkati gila-gilaan grafiknya. Karena apa? Orang-orang yang punya duit itu udah know what to do.
Gabut. Ngapain ya? Ayo udah deh, dandanin mobil aja deh. Ngapain ya? Ya udah deh, ini aja deh. Benar. Nggak pernah mati tuh ternyata pedagang mobil hobi di era pandemi. Kurang lebih seperti itu. Nah, orang-orang punya duit kayak gue cuma jadi penyanyi deh. Apalagi sekarang kan Mungkin udah- dia juga yang hobi mobil itu. Iya. Yang mau nyanyi ini. Sama ya? Sama. Orangnya sama mungkin. Kenalin dong, kenalin. Jadi dia cuma lu ciptain lagu ke dia buat dia nyanyiin sendiri. Buat dia nyanyiin sendiri. Anjing. Akhirnya ya udah boleh putus. Oke, tapi ada perjanjian dong, lu nggak boleh publish di YouTube. Ya benar, akhirnya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya mau denger aja. Oke. Karena memang begitu ada di YouTube terus menghasilkan sesuatu buat lu harus fair lah. Udah beda nih hitungannya nih. Ya, beda. Benar. Fair aja lah. Oke, ini seru banget sih nih. Ada pekerjaan baru. Banyak pekerjaan baru sih di era pandemi ini. Terutama beli lagu putus hanya untuk didengerin si kliennya doang. Benar. Wih, keren. Salah satunya itu ya. Selain bisnis ini ya, apa namanya? Colok-colok hidung. Swap. Lu ada bisnis lain sih? Apa ya? Lebih percaya diri ke misalnya ada lebih wangi. Invest ke emas. Emas. Nah, tapi untuk ngebangun bisnis, gua nggak punya basicnya. Oke. Ntar gua belajar deh sama Gofar deh. Aduh. Susah bangun apa-apa tuh. Iya. Susah sekali. Oke. Mulai dari nol. Jadi yang penting lu orang yang demen berkarya aja di musik ya. Ya, basic gua di situ. Iya. Kalau ada rezeki lebih, gua taruh di barang-barang yang bisa berinvest. Kayak emas tadi, properti. Emas. Oke. Nah, lu punya channel YouTube juga? Ada channel YouTube. On Jam. On Jam itu adalah salah satu judul di channel YouTube. Oke. On Jam itu yang ngobrol ya berarti ya? On Jam itu yang jamming, yang cover? musik. Iya. Kalau yang ngobrolnya di On Talk. On Talk. Iya. Jadi masing-masing ada on yang depan semua. Karena onci. Karena on Iya. sih. Ada juga on nanti. Iya. Di situ tuh kayak pengen mengembangkan atau pengen mengekspresikan diri lu di Sebagai YouTube. musisi. Sebagai musisi. Betul. Oke. Ada rencana-rencana ke depannya lagi nggak, Ci? Yang pengen lu tuju atau sedang lu kerjakan? Sambil belajar sih, dalam waktu dekat mungkin akan ada single juga yang dibikin untuk On Jam. Cuman gua melihat, karena Ungu juga akan bikin album. Jadi beberapa single keluar, akhirnya album gitu. Dan gue nggak mau ngacoin rencana itu juga. Ya. Jadi mungkin lebih buat total lagi. Oke. Jadi biar nggak bentrok ya? Betul. Ini mantap. Kita doakan Onci biar terus selalu berkarya. Wih. Amin, masih bisa mikir. Ini bikin karya jadi lebih bagus juga loh kan? Iyalah. Dimensinya. Betul, kayak langsung A minor. Bisa jadi kunci Z. Jangan dong, kagak ada itu. Kagak ada. Onci, Ungu tetap solid, Pasha tetap Amin. ada di sini. Enggak, On Jam juga tetap terus ada. Amin. Terus On Talk juga ada. Amin. Apapun karya-karyanya, kita semua berdoa semoga sistem di industri musik Indonesia tuh lebih transparan, lebih tertata, Betul. lebih bisa menghidupi dari musisi itu sendiri. Menjamin. Betul. Karena siapa sih yang nggak mau gajian tiap bulan dengan yang angka wow. Iya. Musik kan menghibur kita semua. Iya. Oke, kita doakan. Thank you banget ya Onci. Sekarang kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, Ci. Oh, netizen. Iya, buat Onci. Ya. Dari pertama, @kata_yogi. Apa yang jadi motivasi berkarya Kak Onci Ungu dalam bermusik? Karena gue cinta mati sama musik, udah. Wih. Itu aja jawabannya. Untung nggak untung, rugi. Sama aja dong. Lu kalau bisa nyetem gitar pakai lagu apa sih? Ada lagu nggak? Hah? Kalau lagi nongkrong kan biasa lagu Peter Pan ya? Iya. Dong deng dong deng dong deng dong deng dong deng dong deng. Ada lagi men. Kalau pas ini jeng ceng. Iya, jeng, 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 jeng. Itu bisa juga. Bisa juga. atau kalau pas gini ding ding dit 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 dit. Rajul bisa sih. Iya, Karena kan? emang ketara rasanya. Iya, beda anjir, nih. salah. Beda nih.
Panas nih. Lu kalau nyetem ada lagu gak? Atau dong deng gitu dong? Ya itu tadi lagu tadi jeng jeng cene, jeng cene, Ah, jeng cene. nyetem itu? Pindah ke senar bawah lebih tinggi lagi. Deng 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 deng. Metallica berarti, pakai lagu Metallica. Oke. Berikutnya. @fauzi_FJK. Apakah Bang Onci Ungu pernah star syndrome? Dan kalau pernah, gimana cara ngatasinnya? Wah kacau, pernah lah. Semua orang kayak pernah deh. Pernah, wajib ngerasain itu juga. Gue pun juga pernah. Karena begitu lu ngerasain itu, lu tahu diketok gimana rasanya. Parah cuy. Dihina gimana rasanya, baru Iya, lu iya. tahu cara Iya, down to iya. earth. Jadi lu biar cara mengatasi down to earth adalah lu harus ngehina gue dulu nih. Bener. Ada Iya. orang yang menilai lu karena lu nggak bisa menilai diri sendiri. Oke. Pasti pada saat itu, ya namanya star syndrome kan Merasa diri kita meledak wah. dari dalam. Bener. Ya, ya. Begitu orang lain terpalu baru lu tahu di mana. Oh ternyata ada part yang memang gue harus. Parah nih, pernah. Iya, dulu. iya. Pernah, parah. Lama nggak? Lama. Hmm. Begitu pasnya jadi pejabat udah tuh langsung dalam terang. Langsung ampun. Gak tuh star syndrome kayak gimana? Misalnya lu ke bar pas datang gubrak, weh Onci Ungu nih men gitu. Oh, enggak gitu, enggak gitu ya. Ya lebih diajak foto gue males-malesan lah segala macam. Apaan sih gitu. Gila, ntar dulu lah. Nggak, gue lagi sibuk nih. Ya gila, pernah Iya, terjadi iya. pasti. Ada lah ya. Ada. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. @Daniel Subandimas, Onci Ungu lebih utamain feel atau skill dalam main gitar pas manggung? Dua-dua adalah hal yang penting ya. Iya, iya. Nah, harus diasah masing-masing. Kamu kalau nggak nemuin skill, nggak akan nemuin feel pasti. Itu urutannya pasti. Dimana kita akan ngerasa pengen ngulik nih yang susah banget sampai bosen. Sampai ketemu lagi di mana level berikutnya adalah feel-nya itu. Oke. Karena misalnya kita nggak menemukan skill dulu, feel itu nggak ketemu. Gua pasti banget. Yakin Tapi diperlukan nggak sih skill? Maksudnya gini, sangat amat. amat ya? Sangat. Misalnya lu belajar kayak gitu di rumah gitu kan. Di typing gitu kan. Iku. Wih, terus pas manggung gini, zreng. Anda ku tahu, kan nggak kepake. Nggak kepake. Gimana caranya lu bikin intro yang lagu yang andai ku tahu deh. Ding 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 ding. Iya. Petikannya. Petikannya itu apa namanya sebuah intro yang bisa diingat orang banyak atau dudi dudi. Iya. Nah, lanjutannya kita lihat. Ya apa namanya? Bukan hal yang mudah. Iya. Tapi orang-orang yang memainkan apa namanya not gitar seperti itu, dia bukan berarti nggak jago. Iya. Dia udah Karena jago. kita ngelihat si almarhum Kurt Cobain kayak sampai sekarang juga kedengeran gitu, terngiang-ngiang gitu kan. Dia pasti udah ngalamin rasanya ngulik yang susah-susah, Iya, pasti. iya. Pasti, karena emang udah urutannya gitu, belajar chord dasar. Lalu ada challenge yang lebih gitu, lagu asik nih buat gua nih, gua kulik aja. Hingga akhirnya lu bikin lagu, lu bikin feel nyawa di lagu itu, ya itu urutannya kurang lebih. Dan ya pasti kepake juga karena kalau manggung kan lu pasti ada improvisasi kan di lagu itu kan. Mungkin lebih cepet kah, mungkin part-part di tengah ditambahin apakah gitu kan. Belum ada partner kita yang salah main ini, kita harus menyelesaikan. Iya, nah Ya. itu dibutuhkan skill. Dibutuhkan skill atau Oke. daya tangkap cepet lah. Iya. Jadi skill dan feel itu dua hal yang berkaitan dan dibutuhkan. Tapi urutannya yang gue alamin adalah ya Skill dulu. pemahaman chord. Lalu habis itu gue akan challenge diri gue untuk skill hingga akhirnya apa yang perlu nih buat lagu. Iya. Tuh. Urutan Oke. terakhir adalah feel. Feel. Oke. Berikutnya dari @yes_tidak. Apa kabar band Volmax Mas Onci Ungu tuh? Volmax gimana Volmax? Volmax belum ada kata bubar sih. Tapi kalau dibilang nggak ada manggung nggak ada. Kelar. Tapi masih ada, belum bubar. Belum bubar, belum ada kata Berapa bubar. orang sih? 3 ya? 4. Oh, 4. Empat. Lu. 5. Lu terus? Gua Enda, Menda. vokal cewek Meta, dan DJ 2. Meta siapa nih? Meta Zulia. Meta Zulia. Sama satu lagi? Dua lagi DJ 2. Oh, DJ 2. Oke. Tuh, ya udah tunggu aja lah IDM itu. Untuk apa namanya mencegah ada yang tumbang DJ-nya. Iya. Pakai DJ 2. DJ 2 pakai itu. Paling sering tumbang mereka duluan. Iya. @deon_xr, single terbaru mengharapkanmu
yang dibuat oleh Mas Onci dan Faiz Randi terinspirasi dari mana nih? Oh dia ngulik lu nih. Oh, ngulik nih. Ini pasti apa namanya? Admin yang tulis. Iya. Admin ungu. Admin ya? Admin Singaraja. Dia sebagai ungulisius banget nih. Ungulisius, clickers. Oh, clickers ya. Apa ya? Inspirasinya sebenarnya dari si Faiz Randi ini. Jadi emang janjian bikin sama dia. Kita kumpul ya di base camp kebetulan di Pasar Minggu waktu itu. Ya. Bikin lagu yuk gitu. Ayo. Lu ada cerita apa Ran? Nah itu. Dia cerita akhirnya gue lagi deket sama Mas. Ayo kita bikin. Akhirnya inspirasinya sebenarnya mengenai ceritanya dia ini. Oke. Dia ini lagi suka-sukanya sama yang jadi istri dia sekarang. Oke. Jadi dia tulislah lagu itu. Mengharapkanmu. Keren tuh lagunya. Yang mengharapkanmu. Salah. Gua tahu salah. Walau selalu tak ada penanda. Bukan. Di hatiku. Datang Aldi Bragi. Jeng. Ceng. Iya. Lu lawas banget Aldi Bragi. Ya kalau manggung pakai jas mulu. Bragi seben. Ganteng semua. Iya. Rapi semua. Iya, oke. Udah ya, segitu ya? Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan, ada 10 pertanyaan, nanti akan dapat merchandise dari Bir Singaraja. Buat para Raja Rimba di luar sana, tanda tangan kita berdua. Oke, terakhir nih buat teman-teman di sini Raja Rimba. Kasih tips and trick ke Raja Rimba semua untuk survive di era sekarang. Kan tadi lu bilang sebagai laki-laki adaptif, survive itu penting banget. Bener. Agar mereka jadi raja di rimbanya masing-masing, gimana Onci? Nah, harus tahu nih apa yang dimau. Suka apa nih? Suka masak? Masaklah. Cari ilmunya. Di mana lagi ilmu kita bisa dapat? Banyak sekali, ya. YouTube tinggal banyak. Wow, browsing berapa. Ya. Nggak ada kata tidak buat itu. Terus kedua, konsisten. Sama yang kamu kerjain. Jadi cowok tuh harus mau kondo ya? Modal konsisten doang. Oh iya. Gue nyaris modal kaut, Pak. Karena kita harus konsisten. Konsisten, benar. Itu dia, konsisten. Terus kalau misalnya konsisten nggak jadi juga, ya udah bunuh diri deh. Yang penting adalah jangan berhenti belajar. Benar, jangan berhenti belajar. Terus apa lagi ya? Pede lah yang kamu kerjain. Pede yang kamu kerjain. Terus terima masukan orang. Kurang ini, kurang itu. Oke, terima. Netizen kurang apa nih masukannya? Iya. Seserem apa tuh? Terima aja, masuk jadi pembelajaran. Ya kurang lebih seperti itu yang gua agak tahu ya. Yang baru belajar lah. Itu dia. Oke, tepuk tangan buat Onci. Dan sekarang kita akan mendengarkan Onci berdendang buat Raja Rimba di luar. Dendang. Oke, Raja Rimba, please welcome Onci. Ku masuki bayangmu dalam dimensiku, ku dekat dirimu. Oh terbuai, ku terbuai dalam maya cinta yang ku damba selalu. Suaranya ku melayang bagaikan terbang ke awan, ku terawang dalam ruang bayang-bayang kelam. Ku melayang bagaikan terbang ke awan, ku terawang dalam ruang bayang-bayang kelam. Kali disuruh nyanyi gimana ceritanya nih? Aduh. Lagu kedua nih langsung nih. Lagu apa? Requestan dari kakak-kakak nih. Kayak Ben Kapi. Dalam hati. Dalam hati. Aduh, cheers dulu lah nih. Kidaha bisa.
Setengah mati, enggak tahu ya. Gue tim kecerek saja. Bantuin nge-refnya ya tuh. Iya, Sobat-sobat di sini aja. Ya, ya semua di YouTube juga. Jangan salah lagu tapi ya. Iya. Mungkin ini memang jalan takdirku, mengagumi tanpa dicintai. Yang galau. Tak mengapa bagiku, asal kau pun bahagia dalam hidupmu, dalam hidupmu. Siap ya. Ku kau tahu, oh sedap, diriku di sini menanti dirimu, meski ku tunggu hingga ujung waktuku, dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Izinkan aku memeluk dirimu. Tak dung dis. Saja mengucapkan selamat untuk selamanya, dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Itu dia ngobrol bareng Raja Rimba bersama Onci. Tepuk tangannya dong. Gofar Hilman dong. Kita doakan semoga Onci karya-karya terus ada. Amin. Sama Semoga Ungus tetap solid terus. Amin. Ya enggak, menelurkan karya-karya religi yang gue suka. Dan karya pop dan rock apa. Ketawa. Ngomong religi. Itu biar adem. Biar adem di... Balance loh hidupnya, Harus balance. balance ya. Baterai itu kalau positif semua. Nggak bekerja, nyala. Harus ada negatif dan positif. Betul lah. Iya, biar bisa bekerja dengan baik. Betul. Hidup ungu. Sekali lagi Onci, terima kasih. Thank you, Par. Ya, buat para Raja Rimba di luar sana, thank you banget yang udah nonton ngobar kali ini. Dan terima kasih buat Beer Garage dari Karburator Spring yang udah menyediakan tempat yang sekut banget ini, yang cozy banget. Jangan lupa untuk Raja Rimba untuk follow Instagramnya @BirSingaraja, @ProsClubTV, dan subscribe YouTube @ProsClubTV untuk tahu episode berikutnya ngobar yang lebih seru. Terima kasih semuanya. Akhir kata, Gofar pamit, Onci pamit. Sampai jumpa di ngobar berikutnya. Bye.